诞生的强者数量远超我们当前作文打算让你跨入宇宙。按照你，岁时之主，日薄无尽，生命永恒，宇宙海中非常混乱，都没了。我看来，一时代的最强巅峰族群，难求岁时之主，求救了！只有混沌城主。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-225-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 224. Perebutan potongan diagram sebelumnya antara kelompok Laofeng dan kelompok Sirius berjalan dengan sangat sengit. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang mau melepaskan kedua potongan itu. Namun di tengah semua ini ada dua harta yang melintas. Jadi Laofeng mengajak penguasa es untuk melepaskan kedua potongan tersebut, dan lebih baik mengambil harta itu saja. Alhasil mereka pun berpisah untuk mengambil kedua harta ini, yang mana Sirius sendiri berhasil mengalahkan Flame Emperor dan mendapatkan dua potongan. Kini Sirius tengah mengejar Laofeng karena tidak akan membiarkannya mendapatkan harta di sana. Namun dengan rencana jenis Laofeng, pada akhirnya harta itu pun telah jatuh ke tangannya. Setelah semua itu, mereka pun memutuskan untuk pergi. Penguasa kota kekacauan memuji Laofeng, pasalnya kemampuan yang dia miliki telah kembali berkembang. Karena itulah dia yang membawa Laofeng memasuki Universe Ocean, tempat di mana para sosok kuat berkumpul. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Laofeng bersama dengan gurunya terus melakukan perjalanan untuk bisa memasuki Universe Ocean. Inilah alam semesta purba, tempat di mana lahirnya miliaran ras. Laofeng penasaran bagaimana leluhurnya melawan alam semesta purba. Bagi gurunya, semakin tinggi Laofeng, maka ia akan semakin jauh melihat. Bahkan yang terkuat di alam semesta, atau bahkan yang terkuat di alam semesta sebelum bencana besar terjadi. Sebelum gurunya, tidak ada yang pernah yang berani melawan alam semesta purba. Andai di masa depan Laofeng mampu mencapai ketinggian itu, mungkin ia bisa mengerti semuanya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Universe Ocean jauh berbeda dari alam semesta asal. Tidak ada koordinat di sana, yang menyebabkan mereka tak bisa berteleportasi atau terbang menembus alam semesta gelap. Agar tidak tersesat di lautan alam semesta, mereka itu harus bertindak sesuai dengan peta dan objek yang sudah disediakan. Untuk area yang tidak diketahui atau masih belum dimasukkan ke dalam peta, maka mereka tidak bisa berteleportasi di sana. Ke sana. Di depan mereka ada 39 lubang besar alam dan posisi penghubung sudah tercatat. Dan begitu Laofeng bisa bepergian tanpa khawatir tersesat. Perjalanan pun kembali mereka lakukan, di mana akhirnya mereka pun telah tiba di sebuah tempat yang begitu besar. Padahal ini hanyalah referensi untuk alam semesta kecil saja, namun memiliki ukuran hingga 1 juta tahun cahaya. Alam semesta kecil ini telah jatuh dan membusuk. Makhluk terkuat di alam semesta kecil itu telah mati dan jatuh ke dalam kehancurannya. Selain itu, alam semesta asli juga telah melahirkan ras yang tidak terhitung jumlahnya. Terdapat makhluk-makhluk kuat yang tidak terhitung juga. Namun mereka biasanya bereinkarnasi dari generasi ke generasi. Bahkan yang terkuat di alam semesta, hanya sedikit saja yang bisa lolos dari takdir kehancuran besar alam semesta. Kini mereka pun memasuki lautan alam semesta. Saat ini Laofeng bersama yang lainnya berada di era alam semesta ketiga. Ada 2 era kosmik sebelum mereka. Mereka telah menyelesaikan siklusnya sendiri. Jumlah makhluk kuat yang lahir jauh lebih banyak daripada era ketiga. Selain itu ada 2 tempat suci yang juga lolos dari hancurnya alam semesta. Hampir semuanya dari mereka telah memahami metode rahasia tersebut. Sebagai kelompok yang lebih lemah, bisa dikatakan kalau mereka tengah menghadapi bahaya besar di lautan alam semesta. Gurunya ingin membawa Laofeng saat ia telah menjadi Universe Master. Meskipun Laofeng tidak akan bisa bertarung dulu, tapi gurunya yakin ia masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Baginya, tempat ini akan sangat cocok untuk membantu Laofeng mencapai tingkat Universe Master secepat mungkin.
诞生的强者数量远超我。我们当前作文打算让你跨入宇宙的2大圣地强者，只有把握，多磨砺。 Perjalanan kembali dilakukan oleh mereka. Hingga pada akhirnya mereka telah tiba di sebuah tempat yang merupakan salah satu dari 3 tempat rahasia di lautan alam semesta. Ini adalah Ngarai Xingfang. Gunung ini setidaknya memiliki jarak sekitar 98 juta tahun cahaya. Bisa dikatakan juga kalau di alam semesta purba, gunung ini merupakan yang paling besar. Bahkan diameter puncaknya sendiri adalah 12,26 juta tahun cahaya. Benar-benar sangatlah luas. Area luar pegunungan itu memiliki tingkat bahaya rendah. Bagian dalam gunung merupakan bagian yang berbahaya. Bahkan penguasa terkuat di alam semesta pun bisa mati di sana. Untuk inti gunung juga adalah area berbahaya, karena makhluk terkuat alam semesta bisa saja langsung meninggoy. Sebenarnya jarak mereka saat ini adalah 100 juta tahun cahaya dari gunung tersebut. Namun karena besarnya gunung ini, seakan-akan mereka itu berada di dekatnya. Lo Feng benar-benar terkejut. Bahkan bisa dikatakan batu-batu yang berterbangan di sana ternyata memiliki jarak yang jauh juga. Perjalanan kembali dilakukan di mana di sini banyak sekali batu langit di alam luar. Batu yang mereka naiki saat ini memiliki diameter 8,2 tahun cahaya. Pencipta kapak besar saat ini tengah berada di dalam angin jernih. Jadi sebagian besar orang-orang kuat dari ras manusia dan Hongmeng sebagian besar berkumpul di sana. Batu langit adalah tempat untuk mereka berkumpul sementara. Terlihat beberapa Universe Master tengah menunggu. Mereka pun memberikan salam hangat kepada kedatangan Lo Feng. Karena ada pendatang baru di sini, maka sesuai dengan tradisi, maka mereka pun akan memberikan perjamuan kepadanya. Sambil berharap agar Lo Feng bisa mendapatkan banyak harta karun di tempat itu, dan juga mendapatkan hidup abadi. Sosok bernama Firestone Master mengingatkan Lo Feng kalau laut alam semesta sangatlah kacau. Jika ada pasukan non-sekutu yang tiba-tiba saja menyerangnya, maka Lo Feng harus berhati-hati. Dengan kekuatannya saat ini, ia pasti akan kesulitan. Jadi lebih baik Lo Feng itu pergi ke harta karun 4 musim saja. Firestone Master tahu Lo Feng memiliki kemampuan melarikan diri dengan baik. Tetapi jika dia mati, takutnya semua hartanya itu akan diambil oleh orang lain. Lo Feng sudah menduga kalau Firestone Master memang sangat cerewet. Lo Feng memintanya untuk tidak perlu khawatir. Namun tetap saja Firestone Master meremehkannya. Bagi mereka, kegelisahan Firestone Master sudah sangat wajar. Bagi mereka, kegelisahan Firestone Master sangatlah wajar. Karena jika bertemu monster tua dari era pertama, maka Lo Feng pasti akan kesulitan. Bahkan pertarungan mematikan bisa saja terjadi. Kecuali 2 tanah suci yang hanya dapat hidup selama 3 kali reinkarnasi. Setelah era baru muncul, maka mereka semua akan mati. 按照最是之主，宝剑，生命永恒，宇宙海中非常混乱，都没了。我看来， Bagi Firestone Master, tidak hanya era pertama saja yang harus Lo Feng khawatirkan. Sementara Lo Feng itu bingung mengapa 2 tanah suci itu merupakan pengecualian bagi mereka. Terlihat kalau Firestone Master terus berbicara seakan-akan Lo Feng itu adalah bayi yang harus dijaga. Tapi mereka tak akan bisa terus menjaganya. Karena Lo Feng tidak fokus membuatnya sedikit kesal. Penguasa kota meminta Lo Feng untuk mengirimkan pesan jika dia dalam bahaya, karena mereka yang berada di dekat sana pasti akan membantunya. Lo Feng paham dan pada akhirnya pertemuan itu selesai. Sim berpindah ke tempat guru besar Lo Feng yakni Zhou Sangke, di mana ia sangatlah senang setelah tahu kalau Lo Feng itu berada di lautan alam semesta. Berhubung Putih merupakan murid pertamanya dan memiliki kekuatan yang sudah lebih daripada cukup, maka sebagai guru, ia memberikan kesempatan yang sama seperti adik kedua dan adik ketiganya. Di mana Zhou Sangke mempersilahkan Putih pergi ke lautan alam semesta untuk mengasah kemampuan miliknya. Ini tentu saja membuat Putih terkejut. Selain itu, Zhou Sangke juga akan memberikan sebuah harta karun kepadanya. Itu adalah pohon ajaib. Menerima harta ini dari gurunya tentu saja membuat Putih senang. Ia berjanji tidak akan pernah mengecewakan gurunya. Bagi Zhou Sangke sendiri, kalau ia sudah menunggu terlalu lama untuk hal ini. Xiao berpindah kepada Lo Feng di mana dia tengah mengawasi luasnya laut alam semesta. Sesaat kemudian Zhou Sangke pun menghubunginya karena penasaran di manakah Lo Feng berada. Ia memberitahu kalau saat ini ia tengah berada di alam Xingfang. Sebagai guru, ia mempersilakannya meminta bantuan.
Namun Jo Sangka harap Lo Feng itu baik-baik saja. Scene berpindah ke Walter Domain, di mana saat ini terlihat dengan jelas kalau para penghuni dari tempat itu tengah asik saling bermain. Sementara itu ada Firestone Master yang tengah mengintip. Baginya, membawa Lo Feng ke lautan alam semesta adalah tindakan yang spesial. Padahal mereka yang non-ras manusia tidaklah memiliki kesempatan tersebut. Ia pun ingin melihat akan seberapa banyak masalah yang akan disebabkan olehnya. Jika ia yang menyelamatkan Lo Feng, maka Firestone berjanji akan memarahinya. Tapi tiba-tiba saja ia malah masuk ke dalam pengunci ruang, yang mana itu semua berasal dari kelompok puncak terkuat di era pertama, yakni ras mata dewa. Sosok ini sangatlah hebat hingga membuat Firestone Master memilih untuk melarikan diri. Sosok ini tentu mengenalinya sebagai ras manusia dari alam semesta asli. Anyong Master langsung saja memberikan serangan dengan domain miliknya untuk bisa menahan pergerakan dari Firestone Master. Domain laut pasir es ini merupakan masalah besar baginya. Tapi bukan berarti Firestone Master akan kalah begitu saja. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri dengan cepat. Tapi kemanapun dia pergi, domain Anyong Master tidak akan melepaskannya begitu saja. Ia ingin memastikan Firestone Master mati pada hari ini juga. Baginya bertemu dengan monster dari era pertama bagikan nasib yang sangatlah sial. Ia hanya bisa meminta bantuan saja, karena Anyong Master tidak akan pernah melepaskannya. Pesan ini telah diterima oleh penguasa kota kekacauan, tapi lokasinya sangatlah jauh. Ia tidak akan sempat untuk datang. Sementara itu, Feng Gong sendiri tengah berada dalam kedalaman alam Xing Feng, jadi dia tidak mungkin bisa pergi ke sana. Untungnya ada Universe Master lain yang berada tak jauh dari tempat itu. Ia ingin melihat apakah bisa membantunya. Sementara Lo Feng juga telah menerima pesan itu. Mabata menyarankannya untuk tidak membantu, terlebih lagi Firestone Master sebelumnya telah meremehkan Lo Feng. Tapi Lo Feng akan tetap pergi untuk bisa menyelamatkannya. Sementara itu, keadaan dari Firestone Master taklah baik-baik saja. Ia sudah masuk ke dalam domain Anyong Master. Rekannya yang berada di luar hendak menghancurkan domain itu. Namun ini terlalu kuat. Hingga pada akhirnya dia pun dikejutkan oleh kedatangan dari Lo Feng, yang tanpa ragu memasuki domain tersebut. Di dalam sana, pertarungan teruslah terjadi antara Anyong Master dan juga Firestone Master. Sebenarnya, beberapa serangan yang dia berikan telah berhasil melukai tubuh Anyong Master. Namun, melukai saja tidak akan pernah cukup. Karena sepertinya Anyong Master itu bisa memulihkan tubuh abadinya dengan sangat mudah. Sementara tidak bagi Firestone Master. Pertarungan antara mereka berdua benar-benar brutal. Mereka sama-sama terluka, tapi ada kemampuan unik yang Anyong Master miliki. Dengan begini, maka tentu saja akan sangat sulit bagi Firestone Master dalam mengalahkannya. Pada akhirnya, Firestone Master tidak bisa melakukan apapun lagi dan harus terkena pukulan telak. Ia pun merasa kalau ini adalah akhir dari hidupnya, dan tidak akan ada lagi yang bisa membantunya. Pada akhirnya, Firestone Master pun pasrah menunggu kematiannya. Namun sebelum Anyong Master memberikan serangan, sebuah bala bantuan pun telah datang, di mana dengan sangat mudah domain yang Anyong Master miliki dihancurkan oleh serangan itu. Ini tentu saja berasal dari abang kita Lo Feng. Ia meminta Firestone Master untuk segera pergi. Anyong Master tidak akan pernah membiarkan hal itu. Namun domain ini telah menahannya dan dia tahu kalau itu adalah Flame Sand Card milik Yuan Ao. Ia tidak tahu kalau Yuan Ao telah meninggoy. Selain itu dia sangat ingin melihat siapa yang telah berani menekan domain miliknya. Pergerakan cepat telah dia lakukan. Tapi Firestone Master telah pergi lebih dahulu meninggalkannya. Anyong Master pun penasaran siapakah dia karena baru kali inilah dia melihatnya. Lo Feng pun mempersilakannya untuk terus melihat dirinya. Di mana pada akhirnya ia pun pergi yang membuat Anyong Master kesal dengan manusia bersayap perak itu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Ada seseorang yang meminta agar mereka segera menuju jalur akhir, yang mungkin adalah Walter Domain. Tapi bagi Babata, tirai tipis di sana sangatlah berbahaya. Namun karena banyaknya lapisan,
maka mungkin saja ada harta karun yang sangat besar di dalam sana. Lo Fong bersama Babata dan yang lainnya menjadi sangat bersemangat untuk bisa melihat harta apakah itu. Namun ini tidak akan semudah yang Lo Fong kira. Pasalnya Anyong Master kembali muncul dan melakukan pertarungan langsung dengannya. Tapi Lo Fong tidak akan sendirian. Pasalnya tubuh penguasa Istana Awan Berdarah akan dia gunakan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.